Bencana alam di Sumatera bukan lagi peristiwa sporadis. Data menunjukkan peningkatan frekuensi banjir dan longsor dalam 10-15 tahun terakhir. Tim investigasi mulai menelusuri penyebabnya, dan semakin dalam pencarian dilakukan, semakin jelas pola yang muncul. Pertama, deforestasi masif. Citra satelit menunjukkan kawasan hutan yang dulunya tebal, kini berubah menjadi mosaik lahan terbuka. Penelusuran dokumen mengungkap bahwa sebagian besar area ini berubah fungsi hanya dalam beberapa tahun. Sebagian besar hasil dari konsesi yang dilegalkan. Kedua, aktivitas pertambangan terbuka. Dari udara, terlihat bukit-bukit yang terpotong rapi, seperti luka yang belum sembuh. Sistem drainase rusak, tanah tidak stabil, dan ketika hujan turun dengan intensitas tinggi, longsor menjadi tak terhindarkan. Ketiga, pembukaan lahan dengan api. Catatan kepolisian dan BPBD menunjukkan tumpang tindih antara letak titik api dengan wilayah konsesi. Pola ini konsisten dari tahun ke tahun. Dalam setiap temuan selalu ada kesamaan. Jejak birokrasi, jejak peraturan, jejak persetujuan. Dengan kawan-kawan juga, satu adalah kayu lampu, dua juga kayu yang akibat tadi, siklon tadi, pohon tumbang ya. Investigasi kemudian mengarah pada pertanyaan yang lebih besar. Apakah bencana alam ini murni fenomena alam? Ataukah ia dipercepat oleh sistem yang memungkinkan eksploitasi tanpa pengawasan memadai? Para ahli hidrologi menyimpulkan satu hal. Ketika hutan hilang, air kehilangan kendalinya. Sungai-sungai yang dulu stabil kini berubah liar. Sedimentasi meningkat. Daerah dataran rendah menjadi kolam raksasa setiap kali hujan deras. Di lapangan, warga memberikan kesaksian serupa. Dulu tidak begini. Banjir datang setelah bukit digarap. Dulu sungai jernih, sekarang coklat dan dangkal. Investigasi memperlihatkan rantai panjang. Pohon ditebang, tanah terbuka, sedimen masuk sungai, sungai meluap, desa tenggelam. Tidak ada satu pelaku tunggal, tidak ada satu lembaga tunggal. Ini adalah kombinasi dari kebijakan lemah, pengawasan minim, dan eksploitasi berlebihan. Dan di tengah puing-puing, masyarakat bertanya, siapa yang sebenarnya membunuh alam Sumatera? Jawabannya bukan satu orang, tetapi sistem yang membiarkan dead killer itu hidup. Kebakaran hutan bukan lagi kejadian alamiah. Mereka sengaja dibuat untuk membuka lahan. Hutan yang terbakar bukan hanya hilang, tapi melepaskan asap yang menyelimuti kota-kota besar, menutup matahari, dan meracuni udara yang dihirup jutaan orang. Para pelakunya, mereka tidak pernah terlihat. Mereka tidak pernah mengaku. Mereka seperti dead killer, datang diam-diam, menghancurkan, lalu menghilang. Di balik kerusakan itu, berdirilah industri yang rakus, tambang mineral yang membelah bukit, kebun kelapa sawit yang menggantikan hutan rimba, perusahaan kayu yang meninggalkan tanah kosong. Di beberapa daerah, tambang ilegal menghancurkan lereng gunung tanpa memberi ruang untuk rehabilitasi. Sungai yang dulu jernih, kini berubah kecoklatan, membawa lumpur dan racun ke pemukiman. Dan di saat kemarau datang, api mulai bekerja. Kebakaran hutan bukan lagi kejadian alamiah. Mereka sengaja dibuat untuk membuka lahan. Di
balik gemuruh banjir bandang dan longsor yang meluluh lantakan Sumatera, ada suara-suara kecil dari masyarakat yang terus bertanya, siapa yang sebenarnya bertanggung jawab? Namun yang terdengar justru hening. Pejabat yang katanya pelayan rakyat, kini seperti memiliki selimut tebal bernama kekuasaan, yang membuat mereka tak tersentuh, bahkan ketika ribuan rumah tenggelam dan nyawa melayang. Setiap kali bencana datang, selalu rakyat yang disalahkan. Padahal, rakyat hanya menempati ruang tersisa. Hutan sudah habis dilubangi, bukit dikupas habis, dan sungai berubah jadi jalur bisnis. Tetapi pejabat tersenyum dalam konferensi pers, seolah mereka tak ikut membubuhkan tanda tangan izin-izin yang membuat alam patah. Di Sumatera, peta wilayah izin tambang dan perkebunan sudah seperti sarang laba-laba, berpusat pada satu hal, tanda tangan kekuasaan. Dan parahnya, setiap perusahaan yang merusak selalu punya bapak angkat, pejabat yang bisa memutar fakta, menunda proses hukum, dan menepis segala tuduhan. Ketika hutan hilang, pejabat tak pernah salah. Ketika banjir datang, itu bencana alam. Padahal, ini jelas bencana izin. Ketika tim investigasi turun, mereka hanya memeriksa papan nama proyek, bukan nama besar di belakangnya. Panggilan pemeriksaan terhadap pejabat, entah menguap atau sekedar formalitas. Di negeri ini, hukum berjalan cepat untuk rakyat kecil, tapi selalu pelan, bahkan berhenti ketika menghampiri para pembuat kebijakan. Para pejabat itu selalu muncul ketika kamera menyala. Pakai rompi, pakai helm proyek, bawa satu karung beras atau sekotak mie instan, lalu tersenyum seolah merekalah pahlawan. Padahal beberapa hari sebelum bencana, mereka sedang asik memotong pita proyek yang merusak daerah resapan air. Ironis? Tidak. Ini strategi citra diri. Setiap kali banjir bandang menghantam, air keruh itu membawa cerita yang tak pernah disebut di berita utama. Cerita tentang aliran dana kampanye yang mengalir dari perusahaan-perusahaan yang mengorbankan hutan. Cerita tentang pejabat yang tiba-tiba kaya setelah menandatangani izin pelepasan kawasan. Dan ketika publik bertanya, semuanya berdalih, saya tidak tahu menahu. Ada lembaga-lembaga negara yang seharusnya bertindak, tetapi seperti biasa, sunyi. Penyelidikan jalan di tempat, laporan masyarakat digantung. Bahkan, laporan media dianggap hoaks. Sementara itu, hujan turun semakin sering, tanah semakin rapuh, dan sungai meluap tanpa ampun. Kita tahu persis dinamika di belakang layar. Izin tambang, izin tebang, izin alih fungsi lahan, semuanya tidak pernah gratis. Ada barter dukungan politik, ada janji-janji pasca pemilu, dan ada kolam uang yang mengamankan kursi kekuasaan. Alhasil, siapapun yang berani membongkar akan dituduh menyerang pemerintah, dan pejabat yang memberi izin tetap suci, tak tersentuh. Ketika warga yang rumahnya hanyut meminta keadilan, mereka hanya diberi selimut dan nasi bungkus. Tidak ada proses hukum yang menyentuh akar masalah. Tidak ada permintaan maaf dari pejabat. Yang ada hanya narasi basi tentang cuaca ekstrim dan fenomena global. Seolah-olah izin-izin rakus itu tidak pernah ada. Pada akhirnya, bencana di Sumatera bukan hanya soal alam. Ini adalah bencana kebijakan, bencana keserakahan, dan bencana ketika hukum memilih untuk menutup mata.
Dan selama pejabat masih merasa kebal hukum, selama alam diperlakukan sebagai komoditas politik, bencana demi bencana akan terus datang. Karena yang rusak bukan hanya hutan. Yang rusak adalah keberanian negara untuk menyentuh mereka yang sebenarnya bertanggung jawab.